Dinamika pembangunan bergerak dinamis seiring dengan arah rancangan pembangunan. Arus kecepatannya dimotori oleh seberapa besar kekuatan dana, manusia, dan rencana disusun untuk mendorongnya. Laju kecepatan pembangunan ini juga dipengaruhi faktor internal dan eksternal yang akan mendorong ke arah percepatan atau perlambatan. Membangun di tengah pengaruh internal dan eksternal butuh strategi kuat dan kerja keras. Di Aceh, langkah ini bergerak seiring dengan langkah revitalisasi perencanaan. Sebuah langkah besar untuk menata perencanaan membangun Aceh hebat. Terletak di ujung Pulau Sumatera dan menjadi provinsi yang berada di gerbang paling barat Indonesia, Aceh dikenal dengan kekayaan potensi alam yang menjanjikan. Sumber daya alam Aceh berupa berbagai hasil tambang, perkebunan, pertanian, perikanan hingga keindahan alam yang mempesona. Potensi alam ini juga yang menjadikan Aceh didera konflik sepanjang 30 tahun. Masa konflik ditambah bencana alam yang terjadi telah memberi andil Aceh kalah langkah dengan sejumlah daerah lain di Indonesia. Namun catatan kelam itu bukan menjadikan Aceh terlambat untuk bangkit. Sebagai kompensasi mengejar ketertinggalan dengan daerah lain, Aceh memperoleh dana otonomi khusus. Dana yang diberikan hanya untuk 3 provinsi di Indonesia, yakni Aceh, Papua, dan Papua Barat. Dana otonomi khusus Aceh diberikan selama 20 tahun dan akan berakhir pada tahun 2027 mendatang. Seiring kebangkitan Aceh pasca konflik dan pasca tsunami, derap langkah pembangunan Aceh mulai bergeliat. Anggaran pembangunan menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi. Setiap tahunnya, sejumlah capaian pembangunan mulai dirasakan. Pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan, serta pelabuhan dibangun untuk membuka keterisolasian daerah dan membuka akses pasar komoditas pertanian. Di sektor pendidikan, pembangunan dan perbaikan gedung sekolah, penyaluran beasiswa untuk anak yatim, hingga perbaikan mutu pendidikan dan pelatihan guru terus dikejar untuk memperkuat capaian peningkatan sumber daya manusia. Di bidang pelayanan kesehatan, Aceh juga mempelopori jaminan kesehatan. Tak hanya itu, pembangunan dan peningkatan fasilitas rumah sakit untuk memberi pelayanan kesehatan maksimal dilakukan. Di sektor pertanian dan perkebunan, telah dibangun sejumlah jaringan irigasi, penyaluran bantuan bibit, alat mesin pertanian, hingga upaya peningkatan produksi pading, jagung, dan kedelai. Sementara untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin, pemerintah Aceh memberikan pelatihan keterampilan dan menyalurkan modal usaha melalui program KUBE dan usaha ekonomi produktif. Untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin, pemerintah Aceh juga telah menyediakan jaminan kesehatan, beasiswa anak yatim piatu, membangun rumah layak huni, menyediakan sambungan listrik, dan sertifikasi tanah rumah tangga miskin. Semua langkah ini merupakan bagian dari program pembangunan untuk mengejar ketertinggalan Aceh. Hari berganti, waktu berputar, lebih dari 10 tahun sudah Aceh memperoleh dana otonomi khusus. Selain dana otonomi khusus, Aceh juga memiliki pendapatan lain yang menjadi sumber anggaran pemerintah daerah, yakni dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, serta transfer dana desa. Dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus merupakan alokasi pendapatan terbesar yang diterima dari keseluruhan komponen sumber anggaran. Sayangnya, keseluruhan anggaran yang menjadi harapan perbaikan ini belum mampu menjadikan Aceh sejahtera. Angka kemiskinan di Aceh masih cukup tinggi, bahkan tertinggi di Sumatera dan nomor 6 di Indonesia. Jadi jangan ada lagi kita dengar di tahun yang akan datang Aceh masih berada pada puncak teratas di Sumatera sebagai daerah atau provinsi paling miskin. Ini tentu membuat hati kita sangat miris dan tentu membuat sesuatu yang mungkin memalukan bagi kita semua. Dan satu hal yang paling penting bahwa di dunia ini tidak ada negara, tidak ada daerah, tidak ada provinsi yang miskin sebenarnya. Yang ada hanyalah negara atau provinsi yang salah urus. Jadi jangan sampai kita terus terpuruk dalam kemiskinan akibat salah urus, salah kelola, dan salah
dalam kita mengimplementasikan kegiatan-kegiatan dan program yang seharusnya bisa menghilangkan angka kemiskinan, tapi justru membuat kemiskinan baru. Tingginya angka kemiskinan di Aceh yang mencerminkan gambaran kesejahteraan masyarakat menjadi sisi lain yang harus menjadi perhatian dalam setiap rencana kegiatan pembangunan, termasuk bagaimana transfer dana desa memperbaiki kesejahteraan masyarakat di desa. Secara lugas bisa kita katakan bahwa dana desa yang begitu besar masuk ke Aceh ini, sampai 4 triliun lebih sekarang di Aceh bergulir dana desa. Itu belum memberikan harapan yang bagus dalam kehidupan masyarakat. Artinya, karena dana desa itu fokus kita bagaimana mengurangi kemiskinan. Dan hal itu belum terjadi secara optimal. Kenapa? Oleh karena manajemen finansial daripada dana desa itu masih kurang. Dan juga dalam masalah koordinasi, ini yang paling berat adalah antara pusat dengan daerah. Masih ada multitafsir daripada aturan-aturan yang diturunkan dari pemerintah pusat. Masih ada multitafsir sampai ke daerah. Ini mau disatukan. Menjadi one gate policy nanti akan turun ke desa. Sorotan persoalan kemiskinan di Aceh dan target mengejar ketertinggalan pembangunan menjadikan perumusan konsep pembangunan secara tepat harus dibenahi. Perbaikan dimulai dari penataan perencanaan anggaran yang menjadi langkah awal dan penentu keberhasilan pembangunan. Pemanfaatan dana otonomi khusus peruntukannya juga harus menstimulus pembangunan yang lebih baik. Mulai tahun anggaran 2019, porsinya dana otsus kabupaten kota itu sebesar 40% itu ditransfer langsung kepada kabupaten kota, sehingga menjadi sumber pendapatan bagi kabupaten kota. Nah, berdasarkan pola pengelolaan yang demikian, berarti 40% dikelola oleh kabupaten kota, 60% dikelola oleh provinsi. Oleh karenanya, kita mengharapkan melalui Musrembang, kita memiliki komitmen yang sama. Mari kita usulkan program dan kegiatan yang didanai di otsus benar-benar program yang menjadi program yang monumental, yang memiliki daya ungkit untuk menyelesaikan beberapa permasalahan di Aceh, yang salah satunya adalah kemiskinan dan pengangguran. Bapeda Aceh sebagai lembaga perencana pembangunan memiliki tanggung jawab berat untuk menghasilkan rancangan pembangunan yang berkualitas dan tepat waktu. Hal ini penting mengingat fakta bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh sangat dipengaruhi APBA. Semua langkah ini dikawal dalam kegiatan perencanaan melalui Forum Musrembang, forum yang menjadi pintu masuk menyusun alokasi anggaran pembangunan dan membawa arah pembangunan. Forum yang seharusnya bisa mengawal APBA sebagai stimulan untuk menggiring peran swasta. Menurut saya, anggaran pendapatan dan belanja Aceh desainnya harus benar-benar bisa memancing sektor swasta atau private sector untuk kemudian meneruskan investasi yang sebenarnya sudah distimulasikan dalam APBA, baik itu bidang pertanian, pendidikan, bahkan apalagi bidang infrastruktur. Nah, harusnya ketika dana pemerintah digunakan membangun jalan misalnya untuk infrastruktur, membangun konektivitas, nah sepanjang jalan itu harusnya ekonomi rakyat berkembang, tumbuh, barang dan jasa benar-benar bisa termanfaatkan, termobilisasi dengan adanya infrastruktur tersebut. Oleh karena itu, maka kita yakin pembangunan oleh APBA itu bisa menjadi stimulan yang sangat efektif untuk katakanlah mengembangkan minat swasta untuk berinvestasi. Kesejahteraan rakyat sebagai muara dari tujuan pembangunan itu sendiri, melalui penurunan angka kemiskinan, melalui pembukaan lapangan kerja, itu tidak bisa dilakukan oleh APBA. Itu harus dilakukan oleh investasi yang dilakukan oleh pihak swasta. Pembenahan model perencanaan untuk pembangunan yang lebih baik telah dimulai pada pelaksanaan Musrembang tahun 2019. Semangat memperbaiki penataan perencanaan juga berlanjut untuk rencana pembangunan tahun 2020. Dengan target berkualitas dan tepat waktu, maka jauh sebelum pelaksanaan Musrembang telah dilakukan koordinasi teknis perencanaan pembangunan, Kortek Renbang.
kegiatan ini untuk mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam mendukung prioritas pembangunan dan penyelarasan sasaran pembangunan. Hasil kegiatan ini juga sebagai masukan dalam musrembang provinsi. Derap langkah Bapeda Aceh membenahi perencanaan untuk membangun Aceh hebat masih bergulir. Musrembang Aceh tahun 2020 mengukuhkan langkah menjadi musrembang yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan menerapkan kebijakan money follow program dan pendekatan perencanaan berbasis tematik, holistik, integratif, dan spasial, Bapeda Aceh terus berbenah. Menyiapkan exit strategi menghadapi berakhirnya dana otonomi khusus, meningkatkan derajat otonomi fiskal, dan memastikan kualitas belanja atau quality spending APBA. Berbenah dalam menata perencanaan membangun Aceh hebat.